sampai 3 ayat 10. Oke, bisa dimulai. Ya, kita baca sama-sama dulu aja itunya. Romawi 5. Amen. Kehidupan yang normal dalam gereja. Ayat 8, karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayat 9, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat 11, harusnya lah perempuan berdiam diri dan ajaran dengan tepat. 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Oke, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. 6. Pemilik dan Milik dan diken untuk administrasi gereja. Amin. Ayat 1, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan pekerjaan yang mulia. Amin. Karena itu, pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang. Amin. Pemimpin bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan pemawang. Amin. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Amin. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Amin. Ayat 12, dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dengan keluarganya dengan baik. 13. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita sampai di sini ya. Amin. Ya, di dalam kitab 1 Timotius ini hari ini yang membahas satu kehidupan yang normal di dalam gereja. Yang dimana ya kita di dalam gereja harus bersikap sebagaimana
layaknya ya seorang yang beribadah kepada Tuhan gitu ya. Sebagai seorang yang mengekspresikan diri Tuhan itu sendiri gitu. Di mana ya di sini kan Paulus sangat baik gitu ya. Sudah sepantasnya gitu. Seorang laki-laki itu ya berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya juga di mana di sini perempuan ya kan bagaimana dia harus bersikap ya kan hari ini sebagai hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya, jangan rambutnya berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya di sini Paulus mengajarkan kepada kita ya kan bagaimana kita di gereja itu bukan menonjolkan diri kita sendiri ya kan, bukan menonjolkan apa yang kita punya gitu ya. Tapi di dalam gereja itu kita mengekspresikan diri Kristus. Ya kan? Hari ini ya mungkin banyak ya yang ke gereja itu menggunakan pakaian yang berlebihan, ya kan, berdandan yang berlebihan. Tetapi berlawanan dengan apa yang Paulus katakan hari ini, ya, di mana pakaian kita harus pantas, sopan, dan sederhana. Ya kan? Nah, seperti itu bagaimana ya kita bersikap di dalam gereja, ya kan. Dan juga di sini juga Paulus membahas bagaimana perempuan itu seharusnya ya berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya bukan menjadi perempuan itu yang memerintah laki-laki, ya kan, perempuan yang mengajar. Ya kan? Di sini di ayat 12 dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, ya hendaklah ia berdiam diri. Kenapa? Ya kan? Nah, di ayat 14 dikatakan, ya perempuan itu jatuh ke dalam dosa, ya kan? Pada saat di kitab Kejadian kita tahu yang jatuh ke dosa, yang jatuh jatuh ke dalam dosa terlebih dahulu ya bukan laki-laki, tetapi adalah perempuan, ya kan, yang lebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Dia yang tergoda oleh iblis gitu. Nah, seharusnya perempuan itu ya berada di bawah naungan laki-laki, ya kan? Dia hendaklah berdiam diri, ya kan, meminta persetujuan dari laki-laki terlebih dahulu gitu, dari suaminya, ya kan. Nah, kemudian ya sebenarnya di sini juga ya Paulus juga bukan hanya sampai ke kaum saleh ya pada umumnya, tetapi di sini juga Paulus memberikan satu kriteria ketika orang itu hendak mau menjadi pengawas jemaat, ya kan, hendak menjadi diaken, ya. Kita sudah membaca di sini ya. Nanti saudara-saudari, teman-teman boleh sharing lebih lanjut ya kan tentang kenikmatan saudara-saudari ya. Di sini banyak ya poin-poin yang bisa kita pelajari ya kan. Di sini sebenarnya bukan hanya untuk para diaken ya kan, bukan hanya untuk pengawas. Di sini poin ini ya untuk semuanya gitu kan. Untuk kita semua juga perlu ya memiliki setiap butir-butir poin yang Paulus sampaikan di sini. Amin. Oke, bisa dilanjutkan teman-teman, boleh sharing kenikmatan teman-teman ya dari pembacaan kita hari ini. Ya teman-teman, aku mau sharing sedikit ya. Aku terkesan itu yang gimana perempuan itu harus berdiam diri gitu di dalam gereja. Kayak di pasal sebelumnya ya. Di sana tuh pada mulanya aku tuh merasa bahwa Tuhan ini tuh nggak adil gitu kan. Ini udah zaman apa gitu. Kan harusnya itu kayak ada feminis ya kalau misalkan di dalam dunia itu sebutannya lagi populer tuh feminis gitu. Ya perempuan juga boleh berkata-kata gitu. Perempuan juga punya pendapat, perempuan juga ada perasaan ini dan itu. Jadi waktu aku membaca ini gitu ya dari dulu tuh aku merasa bahwa Tuhan kenapa sih Paulus ini nyuruh-nyuruh, terus kenapa dia tuh nggak adil gitu kan. Tapi ketika baca di ayat selanjutnya ya, ternyata benar gitu loh. Apa yang
dikatakan gitu, yang membawa yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa kan karena Hawa itu yang pertama kali tergoda dan bukan Adam kan. Sehingga ini tuh menunjukkan bahwa memang perempuan itu mudah sekali gitu loh untuk terjatuh gitu ya. Sehingga ya memang benar gitu. Aku merasa sekarang itu apa yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya adalah benar gitu, dan bukan sesuatu yang berdasarkan Paulus sendiri, tapi memang karena ini adalah faktanya sedemikian gitu. Aku juga sadar ya bahwa diriku juga nggak bisa dipercaya, juga memiliki banyak sekali kekurangan, sehingga kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran itu, ya aku perlu punya sikap yang taat gitu, nggak mempertanyakan, nggak lagi ragu seperti yang dilakukan Hawa kan. Hawa pertama kali juga jatuh karena dia itu sendiri meragukan firman Tuhan. Jadi hari ini aku juga mengajak kita ya, teman-teman yang saudari, kita juga perlu punya sikap yang percaya saja dengan mutlak kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri itu adalah kebenaran. Gitu, dan realitas. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Amin. Oke, boleh dilanjutkan dengan yang lain. Aku menikmati di ayat 15. Di ayat 15 dibilang, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kata iman di sini adalah untuk menerima Tuhan, kata kasih adalah untuk menikmati Tuhan, dan kata kekudusan adalah untuk mengekspresikan Tuhan. Yang aku sangat terberkati dan terakhirnya dibilang di dalam kesederhanaan. Ya, hari ini mungkin aku terlalu menjadi orang yang rumit ya. Maksudnya terhadap apapun gitu, terhadap pelayanan, terhadap firman, seringkali tuh jadi orang yang rumit. Tapi di sini kadang juga beropini, maksudnya memiliki pemikiran sendiri, mau mengemukakan pemikiran aku. Tapi di sini diingatkan kembali bahwa sebagai perempuan ya lebih baik berdiam diri, bukan berarti artinya kita nggak berfungsi, tapi berdiam diri, bertekun di dalam iman, kasih, dan pengudusan, yaitu adalah menerima Tuhan, menikmati Tuhan, dan mengekspresikan Tuhan. Dan memang sebagai perempuan nggak bisa muncul di depan gitu, tapi kita justru harus mengucap syukur karena kita sebagai perempuan-perempuan ini, saudari-saudari ini, kita bisa menopang saudara-saudara yang berdiri di depan. Jadi kita bisa menopang di dalam doa-doa kita, di dalam ketekunan kita, dalam iman, kasih, dan pengudusan ini, dan dengan segala kesederhanaan. Jadi nggak menjadi orang yang rumit, tapi menjadi orang yang sederhana. Dibilang juga bahwa kita sebagai saudari-saudari harus menghiasi diri kita dengan perilaku yang baik dan tunduk kepada saudara. Hidup dalam ketenangan, iman, kasih, dan kekudusan, dan penguasaan diri. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi kita bisa sama-sama belajar. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan. Amin. Aku juga ini ya, terkesan sih dalam pembacaan ini ya, kan tadi perikopnya kalau di yang pasal 2 tuh ngomongin tentang kehidupan yang normal dalam gereja ya, tapi kalau kita lihat dari ayat 8 sampai 15 tuh kebanyakan ngomongin tentang perempuan ya daripada laki-laki. Beda lagi kalau kita masuk ke pasal 3 ya. Terus di sini juga Paulus bilang agak nggak enak sih ngomongnya ini yang pas di ayat 12 ya, 12 sampai 13, tanda kutip seakan-akan ini perempuan duluan yang berbuat dosa gitu ya. Tapi sebenarnya asal-usul dosa itu adalah si iblis ya. Tapi kenapa perempuan duluan? Karena kita tahu ya kalau di dalam hidup gereja itu perempuan juga ada satu posisi yang besar ya, yaitu di mana perempuan itu bisa merawat, mengasuh ya, menggembalakan. Dan biasanya perempuan lebih peka dengan situasi dan kondisi ya, karena perempuan biasanya lebih sering pakai perasaan ya. Tapi di sini aku terkesan ya bahwa sebagai seorang perempuan ini kita perlu menjadi perempuan yang beribadah ya, di ayat 10 ya.
Nah, kalau kita tahu beribadah ini tuh bukan hanya kita datang untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya beribadah ini adalah bagaimana Allah itu ternyata melalui kehidupan kita ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di ayat di yang bawahnya itu, setelah dia ngomongin tentang, sebelum kata beribadah itu kan dia ngomongin tentang ekspresi perempuan kan, berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, rambutnya tidak berkepang-kepang, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Artinya seorang perempuan di dalam kehidupan gereja yang normal itu seharusnya adalah seorang perempuan yang menyatakan diri Allah ya. Jadi hari ini aku juga kembali melihat ya, kalau misalnya perempuan ini punya andil yang cukup besar di dalam hidup gereja ya. Dan di sini juga kita tahu bahwa perempuan juga harus menjadi orang yang terus dikuduskan ya, bukannya perempuan sebenarnya laki-laki, tapi di sini konteksnya perempuan ya, dikuduskan di dalam segala kesederhanaan ya. Jadi hari ini kesederhanaan itu bukan hanya kita berpenampilan sederhana, tapi lebih kepada kita bisa menguasai diri kita ya, khususnya dalam hal tutur kata sih. Jadi hari ini bagaimana caranya kita menjadi seorang perempuan yang mengekspresikan atau menyatakan diri Allah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita perlu senantiasa datang kepada firman sih. Karena kalau kita, aku lupa sih ayatnya di mana, ayatnya itu bilang dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya baik atau bersih ya, adalah dengan firman Tuhan ya. Jadi kita tahu mau laki-laki mau perempuan sebenarnya sama, tapi terlebih lagi kan yang di konteks ini perempuan, bagaimana caranya kita menguduskan diri kita, bagaimana caranya Allah ternyata adalah kita harus menjaga diri kita itu dengan firman Tuhan, karena nggak ada jalan lain. Amin. Puji Tuhan. Silakan, mungkin Rika atau Herwin. Kalau aku di pasal 3 ayat 6 sampai 10. Namanya, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada Iblis. Nah, ayat 7-nya, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Terus ayat 8, demikian juga diakon-diakon haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Terus juga ayat 9-nya, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Ayat 10-nya, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bisa. Di ayat itu juga terdekat. Amin. Oke. Baik, ada yang lain lagi? Aku yang di awal ya, pasal 2 ayat 8. Ya, memang di bagian poin kelima ini kebanyakan berbicara mengenai perempuan ya. Tapi di laki-laki cuma satu ayat 8. Itu nggak banyak ya yang Paulus minta. Cuma satu hal yang perlu kita kerjakan, yaitu berdoa. Yang berdoa dengan menandahkan tangannya suci, terus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, sebagai laki-laki ya mudah sekali ya kita jatuh ke dalam emosi, jatuh ke dalam perselisihan. Dan tangan kita juga kotor, gak suci. Akhirnya ya susah untuk berdoa. Nah, ini kembali mengingatkan aku bahwa aku perlu terus-menerus menjaga tanganku tetap suci, kudus, juga menjaga emosi dan pikiranku itu ya nggak marah, nggak berselisih. Sehingga kayak aku bisa dengan leluasa berdoa di dalam roh. Sehingga ya aku boleh menempuh kehidupan gereja yang normal.
Jadi di sini Paulus nggak minta banyak, hanya sederhana berdoa saja. Ya berdoa dengan mendedahkan tangan suci. Jadi kita jaga kelakuan kita, tetap suci, sehingga kita bisa berdoa terus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin, itu aja dari aku. Mulai. Oke, mungkin saya singkat aja deh. Mungkin saya simpulin dikit ya. Jadi dari pasal 2 ayat 8 yang kita baca, saya pasal 3 ayat 13, sebenarnya ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu ya kita semua di mata Allah adalah perempuan. Ya, baik saya, baik David atau Evi, kita sama-sama perempuan di mata Allah. Ya. Maka kita harus apa? Dikuduskan. Ya. Kita bertekun dalam iman. Ya. Bukan berarti ya di dalam kehidupan dunia ini kita ganti profesi ya, tapi sekali lagi di mata Allah. Jadi sekali lagi bagaimanapun kita ya, kita harus bisa memiliki satu pengharapan yang maju, yaitu kita dikuduskan dengan segala kasih, iman, dan kesederhanaan. Ya kan? Lalu apa? Bagaimana kita sekarang sebagai orang-orang muda menghidupi dalam situasi yang semakin buruk ini? Tadi yang ikut webinar sudah tahu ya, bahwa kita harus bangkit, ya bangun. Ya, kita melihat bahwa hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita secara pribadi maupun secara langsung ya, melalui firman-Nya. Jadi sekali lagi memang ayat 1 sampai 13 belum menjadi pengalaman kita, tapi alangkah baiknya kita tahu duluan sebelum kita nanti melakukan atau bisa mengalami demikian ya. Seperti saya dan Maria ini ya. Jadi saya juga belajar, mari teman-teman kita juga belajar. Untuk apa sih? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nggak ada kata lain, bukan untuk saya, bukan untuk kita masing-masing ya, tapi semua adalah untuk Tuhan. Jadi semoga kita sebagai orang muda yang percaya Tuhan hari ini bisa menjadi kesaksian. Amin ya, itu aja sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, baik ya teman-teman ya. Karena waktu ya, mari kita tutup di dalam doa ya. Boleh juga ada dua tiga orang bisa berdoa ya menutup pembacaan kita malam hari ini dengan benar yang Kak Renat katakan ya, di mana ya kita semua ini di hadapan Tuhan adalah perempuan ya kan. Ya, yang perlu kita lakukan ya hanyalah mendengar perkataan suami kita, yaitu siapa? Diri Tuhan itu sendiri. Dan kita sebagai orang muda, kita perlu mencari pimpinan Tuhan. Ya kan, seperti yang tadi Evi katakan ya, kita perlu baik-baik berdoa ya kan. Berdoa menandakan kita mencari persekutuan dengan Tuhan, kita mencari perkataan Tuhan ya kan, apa yang harus kita lakukan hari ini. Amin. Puji Tuhan.